Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita khusus membahas satu tema yang sering menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang memperdalam perikatan atau perjanjian ya. Jadi kita membahas perbedaan perjanjian dan perikatan. Apa saja yang bisa kita telusuri terkait dengan kriteria, lalu penggunaan bahasa, sekaligus persamaannya nanti kita akan ulas. Bagaimana penggunaan kedua kata tersebut dalam beberapa padanan bahasa? Apakah kita menduga bahwa perikatan dengan perjanjian itu ialah sinonim? Apakah benar seperti itu? Sebagaimana sering orang kebingungan membedakannya. Nah, kita lihat dalam penggunaannya ya. Padanan kata perjanjian dalam bahasa Belanda itu seringnya menggunakan kata overeenkomst yang berarti persetujuan atau kesepakatan. Sementara dalam bahasa Arab perjanjian sering menggunakan kata akad, akadu, yang berarti perjanjian dalam penggunaannya. Sementara perikatan dalam bahasa Belanda seringnya menggunakan kata verbintenis yang menunjukkan sebuah perikatan. Lalu dalam bahasa Arab, dalam kitab-kitab fikih klasik, perikatan menggunakan bahasa iltizam. Jika kita menelusuri penggunaan bahasa-bahasa dalam referensi-referensi kitab hukum Islam, baik itu juga dengan buku-buku perdata Belanda, kita akan menemukan perbedaan penggunaan kata. Lalu bagaimana perbedaan selanjutnya? Mari kita simak. Nah, apakah perjanjian dan perikatan memiliki kriteria yang sama sehingga kita harus kebingungan terkait dengan perbedaan kedua kata tersebut? Nih, ternyata memiliki perbedaan kriteria. Perjanjian itu terbentuk dari kesepakatan. Pasti ya, semua perjanjian pasti ada kesepakatan. Ada keinginan dari para pihak, ada pernyataan kehendak dari para pihak, lalu bersepakat. Yang kedua, yang bersepakat itu adalah pihak yang tidak hanya satu, bisa dua, bisa tiga, maka disebut sebagai para pihak. Lalu yang ketiga, pasti ada objek yang sedang disepakati, entah itu berupa barang, ataupun pekerjaan, ataupun jasa, ataupun manfaat. Lalu yang keempat, ada tujuan yang tidak dicapai. Itulah perjanjian. Sementara perikatan itu mengandung hak dan kewajiban di dalamnya. Lalu ada kepentingan yang harus dipenuhi. Dan pihaknya ini ada, tetapi terkadang
hanya satu juga bisa. Dia mengikat diri sendiri, tetapi menyangkut kepentingan orang lain. Dan di dalamnya ada hak untuk memenuhi hak orang lain, kewajiban untuk ditunaikan agar hak orang lain terpenuhi. Itulah perikatan. Sehingga kriterianya sudah berbeda. Perikatan kriterianya hak, kewajiban, kepentingan, dan pihak. Sementara perjanjian kriterianya harus ada kesepakatan para pihak, objek, dan tujuan. Lalu kita akan lanjut. Apakah perjanjian dan perikatan digunakan dalam bentuk kasus yang sama persis? Jadi kasus yang ada di perikatan sama persis dengan yang ada di perjanjian, atau sebaliknya kasus yang ada di perjanjian selalu ada di perikatan, ataukah memang seperti itu? Nah, mari kita telusuri ya, simulasi kasus. Dari kasus-kasus perjanjian kita bisa lihat biasanya itu contohnya yaitu pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Pinjam meminjam ada si peminjam dengan yang meminjamkan. Jual beli ada penjual, ada pembeli. Sewa menyewa ada yang menyewa, ada yang menyewakan. Utang piutang ada yang berutang, ada yang memberikan hutang. Nah, sementara dalam perikatan ada contohnya sayembara. Sayembara ini adalah satu orang mengucapkan ikrar bahwa ketika ada orang yang berhasil melakukan ini untukku, nanti aku berikan sebuah hadiah imbal balik. Ini kan hanya pernyataan satu orang kan ya, tapi kemudian memberikan konsekuensi terhadap kepentingan orang lain ketika orang lain berhasil melaksanakan apa yang diikrarkan oleh si pengikrar tadi. Lalu contoh simulasi kasus yang lain yaitu merusakkan barang. Seseorang merusakkan barang orang lain, tentu saja setelah itu ada hak dan kewajiban di dalamnya. Kewajibannya yaitu si perusak harus mengganti barang yang dirusak, dan haknya yaitu si pemilik barang yang rusak berhak menerima ganti rugi terhadap barang yang dirusak. Apakah itu sebuah kesepakatan dalam merusak barang? Tentu saja tidak. Karena itu perbuatan yang merugikan, ya kan? Tidak ada kesepakatan, tetapi ada perikatan di dalamnya. Ada hak dan kewajiban, ada kepentingan, lalu ada tanggung jawab, dan ada pihak yang harus melaksanakan. Simulasi kasus yang lain yaitu mencuri. Di dalamnya ada hak dan kewajiban kan ya. Kewajibannya yaitu pencuri bertanggung jawab, mengganti rugi, mengembalikan. Haknya yaitu korban yang dicuri harus mendapatkan ganti rugi dan dikembalikan barangnya. Nah, ada kepentingan orang lain di situ ya. Lalu membayar tanpa sebab. Ini perbuatan melawan hukum kah? Bukan, ya. Ini adalah perbuatan yang bermanfaat sebenarnya. Karena misalkan ini sempat terjadi ya di kasus baru-baru ini, sebuah bank mengirimkan uang kepada nasabah tanpa ada sebab.
Apakah bank tersebut melakukan perbuatan melawan hukum? Tidak, justru memberikan manfaat kepada nasabah berupa sejumlah uang. Tetapi di dalamnya akan ada hak dan kewajiban, kan ya? Ada perikatan di dalamnya. Haknya yaitu bank berhak mendapatkan pengembalian dari bayaran yang tanpa sebab tersebut. Artinya bayarannya harus dikembalikan. Kewajibannya yaitu nasabah yang mendapatkan bayaran tanpa sebab harus mengembalikan uangnya kepada bank. Ada kepentingan di dalamnya, ada pihak di dalamnya, tapi bukan merupakan kesepakatan, ya. Kan tidak bersepakat untuk mengirimkan bayaran tanpa sebab, kan ya. Nah, bukan kesepakatan, tapi menimbulkan hak dan kewajiban, ya. Itulah perikatan dari contoh pembayaran tanpa sebab. Lalu nafkah orang tua terhadap anak, apakah kesepakatan menjadi anak seseorang, memiliki anak seseorang? Tidak, ya. Itu merupakan sebuah takdir dan sebuah aturan. Maka itulah salah satu perikatan. Di dalamnya ada hak dan kewajiban. Anak berhak mendapatkan nafkah, orang tua berkewajiban memberikan nafkah. Ada kepentingan, lalu ada pihak, tapi bukan merupakan kesepakatan. Lalu contoh yang lain, jual beli. Di dalamnya ada hak dan kewajiban, kan ya. Pembeli berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkan. Lalu penjual berkewajiban memberikan barang yang diinginkan oleh pembeli. Sebaliknya, pembeli berkewajiban memberikan bayaran yang sesuai. Penjual berhak mendapatkan bayaran yang sesuai. Nah, di dalamnya ada hak dan kewajiban juga, ada pihak, lalu ada juga kepentingan, ya, masing-masing. Nah, itu contoh kasusnya. Jadi kasus yang ada di perjanjian juga bisa masuk ke dalam perikatan karena sama-sama memiliki hak dan kewajiban, memiliki kepentingan, lalu juga ada pihak di dalamnya. Lalu bagaimana perbedaannya secara spesifik agar lebih jelas? Nah, ini perbedaannya. Jadi perjanjian itu harus dan selalu berdasarkan dari kesepakatan. Lalu pihaknya harus berbilang. Tidak hanya satu orang, tidak hanya satu pihak, tapi ada banyak pihak. Itulah perjanjian. Nah, sementara perikatan tidak hanya dari kesepakatan. Dia bisa timbul perikatan dari kesepakatan, tapi tidak hanya kesepakatan. Bisa dari perbuatan melawan hukum, bisa dari perbuatan bermanfaat, bisa dari kehendak sepihak, bisa dari syarak atau peraturan. Lalu perikatan juga pihaknya bisa sepihak saja, seperti sayembara tadi, ya. Itulah perbedaannya. Namun ada persamaannya juga. Nah, persamaannya sama-sama mengandung hak dan kewajiban dan sama-sama saling mengikat, ya. Baik perjanjian maupun perikatan sama-sama saling mengikat dan sama-sama mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Itulah persamaannya. Sehingga bisa disimpulkan secara simpel, secara hemat, bahwa semua perjanjian adalah perikatan atau menyebabkan perikatan. Namun, setiap perikatan belum tentu sebuah perjanjian. Itu yang perlu diingat. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa perjanjian ini bagian dari sumber perikatan.
dan perikatan ini lingkupnya lebih luas, gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan memperjelas pertanyaan-pertanyaan muncul. Jika ingin menanggapi atau bertanya, silakan